Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang akan dibaca mana? Yang akan dibaca? Oh, qala ba'dhum terus? Tabaan di mujahidin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ba'duhum taba'an li mujahidin innahum la yaquluna fiha. Ini pembahasan tentang apa ini? Tentang malaikat ya. Katakan di depan bahwa para malaikat itu tak memiliki bapak, tak memiliki ibu. Dan para malaikat juga tak aklah wala syarbah, tak makan dan tidak minum dan tidak tidur. Waqala berkata ba'dhum siapa sebagian ulama tabaan karena ikut di mujahidin kepada Syekh Mujahid. Sebagian ulama berpendapat pendapatnya ini berdasarkan atau mengikuti pendapatnya Imam Mujahid. Apa perkataannya? Innahum la yaquluna fiha. Innahum bahwa sungguhnya para malaikat. Innahum bahwa sungguhnya para malaikat la yaquluna ialah tidak makan siapa malaikat fiha di dalam surga. La yaquluna ialah tidak makan fiha di dalam surga. Wala yashrabuna dan tidak minum siapa para malaikat. Wala yankihuna dan tidak menikah siapa para malaikat. Para malaikat itu tak punya bapak, tak punya ibu, tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Artinya tak bisa memiliki anak. Wa innahum dan sesungguhnya para malaikat yakununa ialah ada siapa para malaikat fiha di dalam surga. Kama kanu ialah sebagaimana ada siapa para malaikat. Kama kanu ialah sebagaimana ada siapa malaikat fid dunya ialah di dunia. Dan para malaikat ada di dunia, ada di surga itu sebagaimana ada di dunia, sama saja. Waraddahu as-Suhaimiyuh dan mengkritik dan menolakhu kepada ba'duhu. As-Suhaimiyuh siapa? Imam As-Suhaimi. Menolak atau mengkritik biqaulihi dengan perkataannya As-Suhaimi. Pendapat ba'duhum tadi dikritik oleh Imam As-Suhaimi. Kritikannya wahada yaktadi. Wahada ini yaktadi. Ialah menghendaki apa ini? Wahada ini yaktadi ialah menghendaki apa ini? Menghendaki annal hurah bahwa sungguhnya bidadari wal wildanah dan wildan. Wildan ini anak-anak surga. Wal wildanah dan wildan kadzalika ialah seperti itu juga la yaquluna la yashrabuna wa la yankihuna. Kadzalika ialah begitu pula la yaquluna wa la yashrabuna wa la yankihuna. Kalau ba'duhum mengatakan tadi para malaikat tak makan, tak minum, tak menikah. Tapi Imam Suhaimi itu tak terima. Gak mungkin. Kalau memang para malaikat itu di surga tak makan,
tak minum, tak menikah. Berarti bidadari dan anak-anak surga juga tidak makan dan tak minum. Padahal tidak seperti itu, kata Imam Suhaimi. Kalau Imam Suhaimi mengatakan kan bidadari dan wildan itu di surga itu makan dan minum, otomatis para malaikat juga seperti itu juga. Kalau para malaikat tak makan, tak minum, berarti bidadari dan wildan juga tidak makan, tak minum. Begitu kritikan dari Imam Suhaimi. Artinya untuk masalah apakah para malaikat itu makan atau minum di surganya, pembahasannya di surga, itu menjadi perselisihan ulama. Wahum adapun para malaikat ajasamun ialah jisim. Ajasamun ialah jisim nuriyatun, nuroniyatun yang nur yang bercahaya, jisim bercahaya, latifatun yang halus, biarwahin dengan beberapa ruh. Jisim bercahaya, halus, dan memiliki ruh. Jisim, di dalam jisim itu ada ruhnya gitu. Tapi jisim tersebut terbuat dari nur, dari cahaya. Qadiruna alat tasyakuli. Qadiruna ialah mampu siapa para malaikat, mampu alat tasyakuli atas syakal apa ya? Alat tasyakuli atas menjelma bi ashkalin mukhtalifatin dengan bentuk yang berbeda-beda, bi ashkalin mukhtalifatin dengan bentuk yang berbeda-beda, fi ashkalin hasanatin di dalam bentuk yang bagus. Jadi bisa berubah-ubah kan. Seperti dalam hadis dikatakan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad menanyakan tentang apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam kan ya. Malaikat Jibril ketika itu menanyakan tentang iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad berupa seseorang rajulun yang sangat putih pakaiannya katanya. Laki-laki yang rajulun bayadu saya lupa hadisnya itu. Saya dulu pernah hafal ini karena sudah nadar kalau saya punya anak saya akan bernadar menghafalkan hadis arba'in yang jumlahnya 42. Pernah hafal, saya lupa, pernah di murojaah karena sudah punya anak. Jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad dengan berupa laki-laki yang begitu hitam rambutnya, putih pakaiannya, datang kepada Nabi Muhammad bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Artinya di sini malaikat bisa merubah-rubah bentuknya dengan bentuk-bentuk yang baik. Sya'nuhum yang adapun keadaannya para malaikat atau atuh ialah taat. Artinya malaikat itu kerjaannya taat terus, tak pernah membangkang, tak seperti makhluk manusia ini. Makhluk yang disebut manusia ini kan kerjaannya maksiat, terkadang taat. Ada yang taat, terkadang maksiat. Tak pernah taat, Kalau malaikat kerjaannya ya taat. Wa maskanuhum dan adapun tempatnya para malaikat as-samawatu ialah langit. Waliban pada biasanya mayoritas para malaikat tempatnya itu di langit. Wa minhum dan ialah sebagian dari malaikat man adapun orang yaskunul ardh yang menempati siapa man al ardh di bumi kepada bumi. Tapi ada sebagian malaikat yang tempat tinggalnya itu ada di bumi. Shadiqunah benar siapa para malaikat jujur atau benar. Fima di dalam suatu akhbaru yang mengabarkan, yang menginformasikan siapa para malaikat bihi dengan anillahi ta'ala dari Allah ta'ala. Akhbaru yang menginformasikan, yang mengabarkan siapa malaikat bihi dengan anillahi ta'ala dari Allah ta'ala. Apapun yang dikabarkan oleh malaikat dari Allah itu pasti benar, pasti jujur, tak mungkin berbohong, tak mungkin itu dusta. Yusabbihuna al-laila wan nahara bertasbih, yusabbihuna bertasbih siapa para malaikat al-laila di malam hari, wan nahara dan siang hari,
La yang kotimunah, tidak putus-putus siapa mereka. Kerjaannya bertasbih terus. Tak pernah putus tasbih yang dilantunkan oleh para malaikat. Sebagaimana pepohonan, hewan-hewan di sekitar kita ini, benda-benda di sekitar kita ini, itu bertasbih semua. Al-Quran yang mengatakan bahwa pepohonan, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang di sekitar kita ini adalah bertasbih. Cuman kitanya yang tidak mendengar, karena banyak dosa. Sehingga tasbih yang diucapkan oleh pepohonan, benda-benda sekitar kita ini, kita tak mendengarnya, karena kita banyak dosa. Ada sebuah cerita dulu di pondok, kiai saya pernah cerita mungkin bahwa pepohonan di depan dalam, di depan rumah beliau itu tak boleh ditebang. Alasannya karena pohon riyah, kak bungkan bersama turun, kak bungkan riyah atas bih, cek potong. Pohon ini sedang bertasbih, jangan ditebang katanya. Mohon berentet dong teman. Kalau kita tidur kan, pohon meskipun kelihatannya itu diam, sebenarnya bertasbih kepada Allah. Makanya ketika ada orang mati itu sunnah diberi dedaunan yang hijau atau bekasi pohon, ditanami pohon di dekatnya, di atasnya juga nggak apa-apa, di pinggirnya nggak apa-apa. Kenapa? Supaya orang yang mati di dalam kubur itu mendapatkan tasbih, bacaan tasbih, pahalanya tasbih yang dibaca oleh pohon. Tapi kan kalau di sini dikasih bunga biasanya kan ya. Sebenarnya cukup dikasih pepohonan gini, nggak banyak modal kan ya. Nah, kabungkan, tanam lah, terserah. Yang beri sebagus ya beri rebut. Kalau dikasih rumput ya kan nggak bagus nantinya. Apalagi rumput liar. Kalau rumput yang bagus ya nggak masalah. Intinya pepohonan yang hijau supaya dibacakan tasbih untuk mayit tadi. Wala ya'sunah dan tidak durhaka siapa mereka malaikat, dan tidak durhaka siapa para malaikat Allah kepada Allah, tak durhaka siapa malaikat Allah kepada Allah fil umuri, di dalam setiap perintah, allati qad amaroh, allati umur qad amaroh, yang sungguh memerintahkan siapa Allahum kepada malaikat. Apapun yang diperintahkan Allah tak pernah dilanggar oleh para malaikat. Wa yaf'aluna al-amroh, dan melakukan siapa para malaikat al-amroh kepada perintah, alladzi yu'maruna bihi, alladzi yu'maruna bihi, yang diperintahkan siapa para malaikat bihi dengan amar, bihi dengan alladzi. Dan perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti dilakukan. Wa yamutuna, dan mati siapa para malaikat bin nafkhatil ula, dengan tiupan yang pertama, maksudnya tiupan kiamat ya, bukan tiupan ulang tahun atau tiupan tahun baru, tapi tiupan kiamat yang pertama. Dikatakan nanti bahwa tiupan itu nanti tiupan trompet untuk hari akhir nanti akan ada dua tiupan. Tiupan pertama itu untuk tiupan pertama ya ini akan membuat mati sebuah para malaikat. Tiupan yang kedua untuk membangkitkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Jadi para malaikat di tiupan pertama itu mati, di tiupan kedua makhluk yang sudah mati dihidupkan. Yamutu, dan mati siapa para malaikat bin nafkhatil ula, dengan tiupan pertama, illa hamalatal arsy, kecuali malaikat hamalatal arsy. Malaikat hamalatul arsy ini adalah malaikat yang memikul arsy. Wa ru'usa al-arba'atah, dan pemimpin yang empat, pemimpin malaikat yang empat. Ru'asa di sini adalah pemimpinnya para malaikat yang jumlahnya ada 4 orang, ada 4 malaikat. Fa innahum, maka sungguhnya ru'asaul arba'ah, hamalatul arsy dan ru'asaul arba'ah tadi, yang mutuna ialah mati siapa mereka ba'daha, setelah nafkhatul ula,
Jadi tiupan pertama itu untuk membunuh semua malaikat kecuali 5 malaikat ini. Yang pertama Hamalatul Arsy, yang keempat adalah pemimpinnya ini. Jadi 5. Yang kelima ini, 5 malaikat ini, Hamalatul Arsy dan Ru'asaul Arba'ah ini, itu mati setelah tiupan pertama. Wa ma qablaha, adapun setelah nafhatul ula, setelah tiupan yang pertama, fala yamutu, maka tidak mati minhum dari mereka ahadun, siapa satupun. Sebelum ditiup, sebelum ditiup nafhatul ula tadi ditiup, sebelum ditiup maka tidak ada satupun dari para malaikat yang mati. Jadi nunggu tiupan baru mati. Jadi enak kalau kayak gini kan jelas kerjaannya ya taat toh. Yang iblis maksiat toh kayak gitu. Jelas. Kalau kita kan campur aduk. Terkadang taat, terkadang bermaksiat. Karena kita memiliki nafsu. Nafsu itu yang kemudian merubah watak kita. Sebenarnya kan kita wataknya adalah taat. Cuman karena ada nafsu, maka kemudian kita ya melakukan maksiat. Seandainya kita tak memiliki nafsu, insya Allah kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Taat. Wala yalzamuna ma'rifatu haqiqati jinsihim, wala yalzamuh, dan tidak wajibna kepada kita ma'rifatuh, dan tidak wajibna kepada kita ma'rifatu haqiqati jinsihim, apa mengetahui hakikat jenisnya malaikat. Tak perlu mengetahui hakikat jenisnya. Seperti apa jenisnya? Hakikat jenisnya itu secara langsung nggak perlu tahu. Wala min ayyi syai'in, dan tidak dari apapun, dari sesuatu apapun, khuliqu, diciptakan siapa malaikat. Tak perlu tahu malaikat itu tercipta dari apa, tak perlu. Tak wajib maksudnya. Kalau pengen tahu ya nggak masalah. Tapi untuk masalah wajib dan tidaknya nggak sampai wajib. Wajib dan wajib al-imanu, apa iman, mempercayai bi annahum, bahwa sungguhnya para malaikat, balighuna, ialah mencapai siapa malaikat, balighuna ialah mencapai siapa para malaikat, fil kasrati, di dalam jumlahnya, di dalam banyaknya, maksudnya di dalam jumlahnya, sampai ila haddin, pada batasan, ila haddin, pada batasan, la ya'lamuhu, la ya'lamuhu, yang tidak tahu kepada haddun, yang tidak tahu kepada batasan, illallahu, kecuali Allah Ta'ala, illallahu ta'ala, kecuali Allah Ta'ala, alal ijmali, secara global, secara ijmal, secara global. Dan kita wajib iman bahwa jumlah para malaikat itu banyak. Berapa jumlahnya? Apakah 100.000? Apakah 1 miliar? Gak ada yang tahu. Yang tahu jumlah para malaikat hanya Allah. Tapi kita wajib tahu, wajib iman bahwa jumlahnya itu banyak. Wajib iman bahwa jumlahnya itu banyak dan yang tahu cuma Allah. Tapi kita tak diwajibkan untuk tahu berapa jumlahnya. Paham ya? Kita wajib iman bahwa jumlah para malaikat itu banyak, yang tahu cuma Allah. Itu yang wajib kita imani. Berapa jumlahnya? Nggak perlu kita imani. Illaman, kecuali malaikat waradah, yang tertentu, yang waradah, yang warid, waradah yang datang, ta'yinuhu, apa menentukan man maksudnya di sini malaikat. Waradah yang datang, ta'yinuhu, apa menentukan man, bismihi, dengan namanya man, al-makhsusih, yang tertentu, au nau'ihi, atau macamnya man, au nau'ihi, atau macamnya man, fayajibu, maka wajib al-imanu, apa iman, bihim, kepada man, bihim, kepada man ini, man yang sudah tertentu tadi, tafsilan, secara terperinci. Kecuali yang wajib kita harus tahu nama, macamnya. Yang wajib kita ketahui adalah para malaikat yang sudah disebutkan namanya, yang sudah disebutkan macamnya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis.
Maka malaikat yang semacam ini wajib kita imani secara tafsili. Siapa saja malaikat ini yang wajib tahu. Cuman untuk masalah semua malaikat tak perlu, tak wajib karena sangat banyak. Kecuali malaikat-malaikat yang sudah disebutkan namanya, malaikat Jibril kan ada di hadis misalnya. Siapa saja malaikat yang sudah ditentukan namanya, yang sudah disebutkan namanya secara khusus. Fal awaluh, maka dapur yang pertama kajibriluh, kajibrilah ialah seperti Jibril. Wa nahwihi, dan semisalnya Jibril, mimma dari suatu yakti yang datang apa ma fi kalamin nadimih, di dalam perkataan nadim. Di dalam perkataan nadim kan dikatakan ada Jibrilnya kemarin kan ya. Seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini banyak disebutkan di dalam hadis. Namanya dikatakan Jibril. Oh, berarti malaikat Jibril ini perlu kita ketahui dan wajib kita imani. Wasani, adapun yang kedua kahamalatil arsy, ialah seperti malaikat hamalatul arsy, wal hafadatih, dan malaikat hafadzah, wal katabatih, dan kitab, dan malaikat katabah. Hamalatul arsy ini pembawa arasy, pemikul arasy. Hafadzah ini adalah yang menjaga, wal katabah ini yang mencatat. Malaikat pembawa arasy, malaikat penjaga, dan malaikat pencatat. Qaulu, adapun perkataan nadim, wal malakuh, lafaz wal malakuh di dalam kurung wal malakuh, bi fathataini, dengan dua fathah, malak, bukan milkun, bukan mulkun, bukan malik, tapi malak. Wahidul malaikati, ialah mufradnya lafaz malaikah. Malak ini mufrad, jamaknya malaikatun. Malaikatun jamak, mufradnya malakun. Qalahu, berkatahu kepada malak, al-Fuyumi, siapa yang al-Fuyumi, fil misbahi, dalam kitab misbah. Kitab misbah yang dimaksud di sini adalah kitab al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir. Walidah, dan karena ini usifah, disifati apa malak, disifati apa malak, disifati billadhi, dengan alladhi, al-mufidih, yang berfaedah, apa alladhi, berfaedah lil mufradi, untuk mufrad. Karena malak ini mufrad, maka sifat atau isim mausul yang digunakan untuk malak adalah menggunakan lafaz alladhi, yang mana alladhi ini mufrad. Kalau mausufnya mufrad, maka sifatnya juga mufrad. Faifraduhu, maka adapun memufradkan alladhi, adapun memufradkan alladhi, li'tibari lafzi malakin, ialah karena memperhitungkan lafaz malak. Wajumi'ah, dan dijamak apa malak, wajumi'ah, dan dijamak dhamiru lahum, apa dhamirnya lahum, dan dijamak apa dhamirnya lahum, bukan lahu tapi lahum, hum untuk dhamir jamak, hu untuk dhamir mufrad. Al-aidu, yang kembali apa dhamir, ilahi, kepada al-malak, li'tibari maknahu, karena memperhitungkan maknanya malak. Jadi di depan bednya itu wal malakul ladzi bila abi wa umla aklana syarba wala nauma lahum. Wal malak katanya kan mufrad, sehingga isim mausulnya menggunakan alladzi. Kenapa kok menggunakan alladzi? Karena memperhitungkan lafadznya. Lafadznya malak adalah mufrad, sehingga menggunakan alladzi. Tapi di dalam lahum, dhamirnya itu menggunakan jamak, tak menggunakan lahu. Kenapa kok menggunakan lahu? Kenapa kok menggunakan lahum, tak menggunakan lahu? Padahal al-malakuh itu mufrad. Menggunakan lahum, menggunakan jamak karena memperhitungkan makna. Maknanya malak, para malaikat banyak. Malaikat itu kan banyak kan ya. Karena memperhitungkan makna, maka menggunakan lahum. Kaqaulihi ta'ala, seperti perkataan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ummatun qaimatun yatluna. Ummatun
Ummatun ini mufrad, qaimatun ini sifat dari ummatun. Ummatun ini mufrad, qaimatun ini sifat dari ummatun. Sama-sama mufrad, relevan berarti karena memperhitungkan lafaz. Yatlunah ini fi'il mudhari yang domirnya itu jamak, wawu dan nun. Kenapa kau pakai jamak padahal ummatun itu mufrad? Karena memperhitungkan makna. Umat itu banyak, tak mungkin umat itu cuma satu. Pasti banyak. Afrod di dalamnya, afrennya itu di dalamnya itu banyak. Fausifa kemudian disifati ummatun apa lafaz ummatun bil mufradih dengan mufrad. Ummatun disifati dengan mufrad alladzi huwa yang adapun sifat qaimatun ialah qaimatun. Sifatnya itu mufrad yaitu qaimatun karena ummatun mufrad sehingga sifatnya juga mufrad. Li'tibarilah di ummatin karena memperhitungkan lafaz ummatin karena yang diperhatikan itu adalah lafaznya bukan maknanya. Wa uidah dan dikembalikan ad-dhamiru apa dhamir fi yatlunah di dalam yatlunah ilaiha kepada umat majmu'an halai jama. Tapi yatlunah katanya, tapi yatlunah dhamirnya itu menggunakan jama li'tibari maknahu karena memperhitungkan maknanya umat. Karena yang dipandang adalah maknanya umat. Umat itu maknanya banyak. Kayak gitu. Paham ya kalau membahas kayak gini? Paham ya? Karena al-bidayah sudah dipelajari. Insyaallah untuk masalah ini gampang. Wakada dan begitu pula yasyusah ai yuqaddaruh apa harus diperkirakan silatul ladzi apa silahnya alladzi bil mufradih dengan mufrad. Dan begitu pun pula boleh silahnya alladzi ini dibentuk mufrad. Kenapa itibaran? Karena menganggap memperhitungkan lafzi malakin kepada lafadznya malak. Boleh saja silahnya itu adalah mufrad karena memperhitungkan lafadz malak yang berbentuk mufrad. Apa itu silah? Ayo teman-teman, apa silah? Apa? Apa? Silah itu adalah jumlah atau syibhul. Apa syibhul jumlah? Iya, kemananya yang diserupakan dengan jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Dzaraf dan jar majrur adalah jumlah dan serupanya jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Silah. Apa itu aid? Pinter berarti. Alhamdulillah. Keren asal dua ya. Asal dua keren. Fayuqalu maka dikatakan wal malakul ladzi kana. Menggunakan kana. Wal malakul ladzi kana. Kana ini menjadi silahnya alladzi menggunakan kana tak menggunakan kan. Wabil jam'ih dan dengan jamak i'tibaron karena menganggap atau memperhitungkan limaknahu kepada maknanya malak. Fayuqalu maka dikatakan wal malakul ladzi kanu. Wal malakul ladzi kanu. Kanu ini menjadi silah yang berbentuk jamak. Padahal al malak ini mufrad secara lafaz tapi jamak secara makna. Sah, tak masalah. Qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa khuttum kalladzi khadu. Wa khuttum kalladzi khadu. Alladzi tapi khadu. Kayak gitu maksudnya. Kok alladzi tapi khadu? Alladzi itu kan mufrad, khadu kan jamak. Tak masalah karena yang diperhitungkan adalah makna. Apa artinya khuttum kalladzi khadu? Ai wa dakhaltum artinya dan masuk siapa kalian fil batilih di dalam kebatilan, dan masuk siapa kalian fil batilih di dalam kebatilan, kal fariqih seperti golongan, kal fariqih seperti golongan alladzi fariq dakhalu yang masuk siapa fariq fihi di dalam batil, dan kalian masuk di dalam kebatilan sebagaimana golongan yang juga masuk di dalam kebatilan. Artinya khuttum kalladzi khadu. Fa afradah
atau fa'ufridah atau fa'frodah, terserah. Kalau fa'frodah berarti memufradkan siapa Allah. Kalau fa'ufridah maka dimufradkan alladzi alladzi. Fa'ufridah maka dimufradkan alladzi siapa alladzi. Kenapa alladzi kok dimufradkan padahal khodu itu jamak? Li'annahu karena sungguhnya alladzi sifatun ialah sifat bukan alladzi ya. Yang sesungguhnya alladzi ya, alladzi dakhalu itu sifatun ialah sifat lil fariqi bagi fariq al muqaddarih yang diperkira-kirakan. Karena alladzi itu adalah sifatnya al fariq yang diperkirakan. Sama begitupun dengan firman Allah di atas, wa khuttum kalladzi kal fariqil ladzi khadu, itu. Jadi kal fariqil ladzi khadu. Bahwa adapun fariq mufradun ialah mufrad lafdon secara lafaz. Fariq itu secara lafadznya mufrad, bukan jamak. Walakinnahu akan tetapi fariq jam'un ialah jamak fil makna, dalam maknanya. Tapi maknanya fariq itu jamak. Kenapa? Golongan. Namanya golongan pasti banyak kan ya, lebih dari 2. Walida, dan karena ini jumi'ah dijamak ad-dhamiru apa dhamir al-aiduh yang kembali ilaihi kepada fariq. Dan karena maknanya itu jamak sehingga dhamir yang kembali kepada fariq itu juga dijamakkan khadu, dakhalu jamakkannya. Ilaihi kepada dhamir fi khadu di dalam lafaz khadu. Khadunya itu jamak karena yang dipandang adalah fariq. Fariq yang bermakna jamak. Fa inna tatabuqa dhamiris silati, maka sesungguhnya relevansi atau sesuainya dhamir silah, lil mausuli kepada mausul. Relevansi antara dhamir silah dengan isim mausul wajibun ialah wajib. Sawa'un ialah sama saja al-mutabiquh adapun yang sesuai fil lafdi di dalam lafaz au fil makna atau di dalam makna. Artinya silah dengan mausul itu harus relevan. Kalau jamak ya jamak, kalau mufrad ya mufrad. Sekalipun relevannya tadi sesuainya tadi itu sesuai di dalam maknanya, meskipun tak sesuai dalam lafaz tapi sesuai dalam makna, wajib relevan, harus tatabuk. Fal alifu wal lamu, adapun alif lam fi qaulin nadimih di dalam perkataan nadim wal malaku, di depan ada lafaz al malaku. Alif lamnya ini apa? Lil jinsiyati ialah untuk jinsiyah. Allati fil istighraqil afrodi untuk menghabiskan afrod. Afrod maksudnya ya individu-individu, semua malaikat gitu maksudnya. Al-malak maksudnya semua jenis malaikat bila abin tanpa bapak, wala umin dan tanpa ibu. Itu maksudnya bed di depan itu. Wahia adapun jinsiyah, alif lam yang bermakna jinsiyah tadi. Wahia adapun al-jinsiyah allati yasihhu ialah sah. As-sah ayyaqah apa harus terjadi, menempati, ayyuka apa harus menempati mauqi'aha di tempatnya jinsiyah, menempati lafdu kullin apa lafad kullin fil haqiqati di dalam hakikatnya. Tanda bahwa al itu lil jinsiyah listirokil afrod itu dengan cara bisa diganti dengan al, misalnya al malaku. Oh ini al jinsiyah, kenapa bisa diganti dengan kullul malaki, setiap malaikat. Berarti malaikat apapun, gimana pun, yang seperti apapun masuk. Berarti ini adalah al-jinsiyah. Wahada dan ialah adapun ini yasihu rasah ayyuqala apa dikatakan fi dalam hada wa kullu malakin adapun setiap malaikat. Jadi boleh dikatakan kullu malakin seperti al-insanu.
mahallul khata' wan nisyan. Itu juga lil jinsiyah, setiap manusia. Berarti kullu insanin. Itu berarti al jinsiyah, istighrakil jinsi. Qauluhu adapun perkataan musannif la aklah wala syarbah. Tidak makan dan tidak minum. Bi fathil hamzati wasyinih, dengan fathahnya hamzah dan shin, aklah dan syarbah, bukan uklah dan syurbah. Beda ya. Kalau aklah bermakna makan. Bermakna makan. Kalau uklah bermakna makanan. Beda. Kalau uklah itu benda yang dimakan, makanan. Kalau aklah perbuatannya, yaitu memakannya. Kalau saya mengatakan aklah berarti memakan. Kalau uklah berarti makanan. Yang dimaksud di sini adalah memakan. Berarti aklah. Li'annal muradah, karena sungguhnya yang dimaksud guna di sini al-fi'luh ialah perbuatannya. Lal ma'kuluh, bukan makanannya. Bukan suatu yang dimakan, walal masyrubuh, dan bukan yang suatu yang diminum. Alladhi huwa ta'amu, yang adapun itu, adapun ma'kul dan masyrub, at-ta'amu ialah makanan. Yang dimaksud di sini adalah perbuatannya, bukan makanannya. Sehingga bait yang benar, la aklala syarbah wala nauma lahum. Biasanya kan la aklala syurbah, kan gitu kan ya. Kalau syurbah itu bermakna masyrub, bermakna sesuatu yang diminum. Yang benar syarbah. Syarba wala nauma lahum. Far'un ialah sebuah cabang fi wujubil imani, di dalam wajibnya iman, bil wildani, dengan wildan, wal huril aini, dan huril in, bidadari. Wildan ini anak-anak surga, huril in itu bidadari. Wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, ayya'rifah, apa, harus mengetahui siapa kullu mukallaf, al-wildanah, kepada wildan. Setiap orang mukallaf, ya kita-kita ini harus mengetahui wildan. Wahum adapun wildan, khalqun ialah makhluk, jamilun yang indah, yang bagus, yang indah. Fi ru'yatihim ialah di dalam melihat wildan, sururun adapun kebahagiaan. Kalau melihatnya kita bahagia. Itu adalah wildan, adanya di surga. Dan nahum, karena sungguhnya wildan kal lu'lu'il mufarraqih, ialah seperti intan yang bertebaran. Kal lu'lu'il mufarraqih ialah seperti intan bertebaran. Wahum adapun wildan, maradun ialah amrod, aila sya'roh, artinya tidak ada bulu, ala wajihim, atas wajahnya wildan. Wildan ini tak memiliki bulu di wajahnya. Maksudnya glowing gitu maksudnya ini. Ala surati auladid dunya, atas bentuk anak-anak dunia. Bentuknya seperti anak-anak di dunia. Ya kayak ASKI gitu maksudnya. Cuman ASKI ada bulunya, kalau wildan gak ada bulunya. La yushibuna, tidak menua siapa wildan. Wildan ini tak akan menua, tetap kayak gitu, kayak kanak-kanak terus. Namanya juga wildan. Wildan itu kan anak-anak surga. Kalau sampai tua ya bukan anak-anak nanti. Namanya bapak-bapak surga nanti. Walidah, dan begitu juga yusammuna, dinamai siapa wildan, wildanan kepada wildan. Karena dia itu tak akan pernah tua, maka dinamai wildan. Seandainya bisa tua kan tak mungkin dinamai wildan. La yakhdur biqalbi ahadin minhum. Yang la yakhduru, yang tidak terlintas, biqalbi ahadin minhum, di hati salah satu di antara mereka, biqalbi ahadin, dengan di hati salah satu mereka, minhum, biqalbi ahadin, dengan di hati salah satu, minhum dari mereka, begitu artinya. Di hati salah satu minhum dari mereka tidak terlintas fahisyatun, atau apa perbuatan buruk, yang tak akan pernah berpikir untuk melakukan perbuatan buruk. Itu wildan. La abarahum wala ummah,
La abah tidak memiliki bapak, lahum tidak ada bapak lahum bagi mereka, bagi wildan, wala ummah dan tak memiliki ibu. Sama seperti malaikat. Wajibu dan wajib ayyarifah apa harus mengetahui siapa kullu mukallaf. Aidan pula al-hurul ini kepada hurul in kepada bidadari. Wahunnah adapun bidadari nisaun ialah perempuan-perempuan. Khalaqah yang menciptakan hunna kepada nisa, Allahu siapa Allah. Bi kudratihi dengan kekuasaan Allah diciptakan min nurin dari cahaya. La abalahunna tidak ada bapak lahunna bagi bidadari wala ummah dan tidak ada ibu. Bidadari adalah perempuan-perempuan yang Allah ciptakan dari cahaya. Wow, kayak apa bidadari itu ya? Kila dikatakan innahunna sungguhnya bidadari khalaqah ialah menciptakan khuliqna ialah diciptakan siapa bidadari min nurin dari nur dari cahaya. Wa yankihunnah dan menikahi hunnah kepada bidadari al mu'minunah siapa orang-orang yang beriman. Yang menikahi bidadari kelak di surga hanyalah orang-orang yang beriman. Lam yatomith hunnah yang tidak menjima hunnah kepada bidadari insun siapa manusia qoblahum sebelum mukminun wala jannun dan tidak jin. Dan tidak ada satupun dari kalangan manusia dan jin yang akan menjima bidadari ini kecuali orang mukmin. Artinya yang akan menjima bidadari itu hanyalah orang-orang mukmin. Wanita-wanita yang diciptakan dari nur. Ya barangkali perempuan-perempuan Ahlussunnah ini juga seperti itu. Wa kullama asabu dan ketika menjima siapa mukmin hunna kepada bidadari, ketika bidadari dijima oleh orang mukmin. Wajadu maka menemukan siapa mukmin hunnah kepada bidadari abkaron kepada perawan. Ketika dijima itu perawan karena tidak ada satupun orang yang pernah menjimanya. Jamaluhunna ajibun adapun kecantikannya bidadari ajibun ialah ajib gitu kan. Adalah luar biasa. Ajib itu luar biasa. Mantap gitu kan. Ka'annahunna seolah-olah bidadari ka'annahunna seolah-olah bidadari al-yakutuh ialah yakut fi sofaihinna di dalam kebeningannya. Saking beningnya kayak yakut. Wal lu'lu'ih dan seperti lu'lu' mutiara atau intan, lu'lu' itu intan. Fi bayadihinna di dalam putihnya. Saking putihnya itu kayak intan. Kebeningannya kayak yakut. Yuro yang terlihat atau yang dilihat mukhusu kihinna apa sumsum betisnya. Sumsumnya ini kelihatan. Sumsum itu kan di balik tulang kan ya. Itu terlihat katanya. Min warailah mihinnah dari belakang dagingnya bidadari. Wa atmihinnah dan tulangnya bidadari. Wa jildihinnah dan kulitnya bidadari. Sumsum yang ada di balik tulang, di balik daging, di balik kulit. Itu semuanya terlihat sumsumnya katanya. Wah, kayak apa? Kan serem kan ya? Kalau saya serem kayaknya. Tapi intinya ini saking cantiknya gitu. Ini kalau ilustrasi kayak gini itu jangan dibayangkan benar-benar kayak gitu ya. Seperti surga. Surga itu kan kalau di Al-Quran dikatakan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, gitu kan ya. Ini menurut saya, jangan kalian tiru nggak apa-apa. Tapi kenapa kok harus apa istimewanya mengalir sungai? Ya banyak di sini banyak sungai-sungai. Ngapain ke surga di sini juga banyak, ya kan ya? Itu hanya ilustrasi sebagai supaya orang-orang di waktu itu tertarik.
Karena waktu itu yang menjadi khitab Al-Quran adalah orang-orang Arab, yang mana Arab itu adalah gersang, tak ada air, jadi digambarkan biar tertarik, ada sungai di dalamnya. Mungkin seandainya orang Madura yang dulu mendapat Al-Quran, ada garam di dalamnya, kayak gitu nanti mungkin ya kan. Karena orang Madura identik dengan garam, ya kan ya. Karena dulu yang menerima khitab Al-Quran itu adalah orang Arab, gersang, tak ada air di dalamnya. Di bawahnya itu ada sungai. Di sini ada sungai banyak. Banyak di sini. Kalian tahu ke sini banyak sungai. Mungkin seperti itu. Sama dengan bidadari ini. Bidadari dikatakan sumsumnya kelihatan. Ya. Kalau saya takut kalau sumsumnya sampai kelihatan. Kama yuro sebagaimana dilihat asyarobul ahmaru, apa minuman merah, minazajjajih dari kaca, al-akhdari yang biru. Bukan biru, yang hijau. Orang Madura itu kalau biru ya hijau. Kalau hijau itu biru. Al-akhdari yang hijau. Ini intinya sangat bening gitu maksudnya. Saking beningnya sebagaimana minuman merah terlihat dari kaca yang hijau. Wathaubil ahmari dan pakaian merah, minazajjajih dari kaca, al-abyadih yang putih, yang bening. Walau anna sya'ratan min syu'urihinna, dan sesungguhnya dan seandainya bulu atau rambut min syu'urihinna dari bulu-bulunya bidadari, tuliat ialah dilemparkan, ialah ditampakkan apa sya'roh ilal ardi ke bumi, la'adha'ah maka niscaya menerangi apa sya'roh ahlal ardi kepada penduduk bumi. Seandainya satu helai saja dari bulunya bidadari dilemparkan ke tanah sini, ke bumi alusna misalnya, semua penduduk bumi ini mendapatkan cahayanya katanya. Saking beningnya. Kayak apa ya, Masya Allah. Wa alaihinna dan atas bidadari sab'una hullatin, sab'una adapun 70 hullatan pakaiannya, ada 70 pakaian. Ru'usuhunna mukallalatun, adapun kepala mereka, kepala bidadari mukallalatun ialah dimahkotai bidurrih dengan mutiara. Kepalanya ada mahkota mutiara. Murassa'atan hale ditaburi bil yakutil ahmari dengan yakut merah. Ditaburi dengan yakut merah. Wasummina dan dinamai siapa bidadari bil huril ini dengan huril in, li'anna a'yunahunna karena sungguhnya matanya bidadari, istaddah ialah sangat bayadihinna apa putihnya mata, wasawadu sawadiha dan hitamnya mata. Maksudnya mata ini kan ada yang hitam ada yang putih ini kan, yang bundar itu hitam, selain yang bundar itu putih. Yang putih sangat putih, yang hitam sangat hitam. Sehingga dikatakan dinamai dengan hurul ain. Karena matanya itu yang putih sangat putih, yang hitam sangat hitam. Tafsilu asrin wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.